Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkanlah saya, Anita Novita Mahmud, membagikan praktik baik dalam pendampingan dan pembinaan pembelajaran di satuan pendidikan kami. Pendampingan dan pembinaan pembelajaran untuk Mekar Bersama. Mekar Bersama adalah akronim dari menguatkan kinerja guru dalam pembelajaran berkualitas dan bermakna. SD YPPK Santo Wihamus Aipokya berada di kawasan dengan kondisi geografis yang sulit diakses, kurangnya infrastruktur, dan keterbatasan sumber daya pendidikan. Berdasarkan evaluasi dan laporan pendidikan kami sebelumnya, bahwa guru-guru di sekolah kami masih memerlukan dukungan dalam hal pengembangan kompetensi pedagogik dan profesional. Melihat kondisi tersebut, tentu pendampingan dan pembinaan pembelajaran menjadi langkah yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan kami. Dalam proses pendampingan dan pembinaan pembelajaran ini, selaku Kepala Satuan Pendidikan, saya berfokus pada beberapa aspek penting. Yang pertama, peningkatan kompetensi profesional. Yang kedua, pendampingan dalam implementasi kurikulum. Yang ketiga, pengembangan kreativitas dan inovasi. Dan yang keempat adalah penilaian dan umpan balik konstruktif. Dalam upaya melakukan beberapa rencana program pendampingan dan pembinaan pembelajaran, tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai hambatan dan tantangan seringkali muncul. Dimulai dari kondisi satuan pendidikan yang berada di pedalaman tentu menghadirkan dinamika tersendiri yang berbeda dengan satuan pendidikan di daerah perkotaan. Kondisi geografis yang sulit diakses karena setiap hari kami harus menempuh perjalanan yang cukup sulit untuk menuju ke satuan pendidikan kami. Minimnya akses terhadap sumber belajar, teknologi, dan alat peraga modern menyebabkan metode pengajaran cenderung konvensional dan kurang variatif. Hal ini tentu saja berdampak pada keterbatasan guru dalam memberikan pengalaman belajar yang kreatif dan relevan bagi peserta didik. Selain itu, kompetensi guru yang beragam menambah kompleksitas. Beberapa guru masih menghadapi kesulitan dalam menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Pelatihan dan pendampingan yang seharusnya menjadi solusi juga terbentur oleh tantangan logistik, seperti sulitnya mengorganisir pelatihan di wilayah terpencil. Contohnya saja saat kami akan melakukan kegiatan KKG, di mana karena terkendala dengan minimnya transportasi sehingga kami pun harus menggunakan truk untuk menuju ke lokasi kegiatan KKG. Tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya keterlibatan beberapa orang tua dan komunitas dalam mendukung pendidikan. Partisipasi masyarakat yang minim menyebabkan terbatasnya dukungan sosial terhadap pembelajaran, sehingga satuan pendidikan harus berupaya lebih keras untuk mendorong kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pendampingan dan pembinaan pembelajaran di satuan pendidikan kami, tentu diperlukan strategi yang terencana dan pendekatan yang fleksibel. Berikut ini beberapa aksi yang kami lakukan. Yang pertama adalah penguatan komunitas belajar pada satuan pendidikan ataupun antar satuan pendidikan. Penguatan komunitas belajar berarti mendorong kolaborasi antara guru, tenaga pendidik, dan peserta didik di dalam satuan pendidikan atau antar satuan pendidikan untuk saling belajar dan berbagi pengetahuan. Yang kedua adalah optimalisasi sumber daya yang ada. Optimalisasi sumber daya berarti memanfaatkan segala fasilitas, tenaga, dan sarana yang tersedia di satuan pendidikan secara maksimal dan efisien. Yang ketiga adalah membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif. Komunikasi yang terbuka dan konstruktif antara guru, kepala satuan pendidikan, peserta didik, serta orang tua merupakan kunci dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung.
Yang keempat adalah melakukan pendekatan pembinaan yang diferensiasi. Pendekatan diferensiasi berarti menyesuaikan metode pembinaan berdasarkan kebutuhan dan potensi serta kondisi masing-masing guru. Hal ini dikarenakan di satuan pendidikan kami, masing-masing guru memiliki kompetensi yang berbeda. Ada yang mampu beradaptasi terhadap perubahan kurikulum, namun ada pula yang perlu pendalaman yang lebih terkait kurikulum yang baru. Yang kelima, monitoring dan evaluasi terukur. Monitoring dan evaluasi yang terukur berarti mengawasi secara sistematis jalannya program atau kegiatan di satuan pendidikan dan melakukan evaluasi berdasarkan indikator yang jelas dan terukur. Dan yang keenam adalah meningkatkan keterlibatan orang tua dan masyarakat melalui pertemuan rutin dan juga program kegiatan satuan pendidikan. Orang tua dan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung proses pendidikan. Pertemuan rutin dengan orang tua dan masyarakat bertujuan untuk membangun hubungan yang baik antara satuan pendidikan dan lingkungan, serta mengajak mereka berpartisipasi aktif dalam pendidikan anak. Setelah menghadapi berbagai tantangan dalam pendampingan dan pembinaan pembelajaran, serta solusi pun telah diterapkan, meskipun harus melalui proses yang panjang dan penuh dedikasi. Satuan pendidikan kami pun telah memperoleh hasil. Adapun hasil yang kami peroleh setelah melaksanakan aksi adalah sebagai berikut. Salah satu indikator yang paling mencolok adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Guru-guru kami kini lebih mampu menerapkan metode pembelajaran yang variatif dan kreatif. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari kompetensi guru yang meningkat. Guru-guru kami telah melalui berbagai pelatihan dan pengembangan profesional yang tidak hanya menambah wawasan mereka, tetapi juga memberi mereka keterampilan baru dalam mengelola kelas, merancang rencana pembelajaran yang lebih efektif, serta menggunakan pendekatan yang lebih inovatif dalam mengajar. Selain itu, lingkungan belajar yang positif juga menjadi salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan ini. Di sekolah kami, suasana belajar semakin kondusif, di mana hubungan antara guru dan peserta didik lebih harmonis, disiplin diterapkan secara positif, dan peserta didik merasa nyaman untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar. Tidak hanya itu, keterlibatan masyarakat yang lebih baik juga memberi dampak yang signifikan. Orang tua dan masyarakat sekitar kini lebih berperan aktif dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan sekolah, mulai dari mendukung program-program ekstrakurikuler hingga membantu dalam penyediaan sumber daya yang diperlukan oleh sekolah. Akhirnya, peningkatan motivasi dan kinerja guru menjadi salah satu pendorong utama di balik semua pencapaian ini. Guru-guru kami kini lebih termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam setiap sesi pembelajaran. Mereka juga semakin aktif dalam kegiatan pengembangan diri dan kolaborasi dengan sesama rekan guru yang turut memperkuat semangat kerja tim di sekolah kami. Sebelum saya mengakhiri video ini, izinkanlah saya menggarisbawahi pentingnya pendampingan dan pembinaan pembelajaran yang dilakukan kepala sekolah sebagai penggerak utama dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan bermakna. Untuk mekar bersama, tentu saja dibutuhkan komitmen untuk tidak hanya mendidik, tetapi juga mempersiapkan generasi masa depan yang siap menghadapi tantangan global dengan tetap menghargai lokalitas. Dengan semangat kebersamaan dan tekad untuk terus belajar, mari kita melangkah maju, mekar bersama, dan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi pendidikan. Bersama, kita bisa menciptakan perubahan yang berarti bagi anak-anak didik kita. Terima kasih dan teruslah semangat dalam memberikan pembelajaran yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.